Selain tradisi pemotongan jari, ada juga tradisi yang dilakukan saat upacara berkabung, yaitu mandi lumpur. Selama ini gue ngira koteka itu terbuat dari kayu atau tanduk, dan ternyata koteka itu terbuat dari... Halo! Setelah kemarin kita membahas sejarah tentang permen karet pada video ini, kali ini kita akan membahas tentang suku Dani di Papua, yang memiliki banyak sekali tradisi unik hanya di segmen Cari Tahu. Kadarieu, tahu bulat, digoreng dadakan. Jadi, suku Dani ini adalah salah satu suku yang ada di pedalaman Papua, di mana mereka ini bermukim di suatu lembah yang bernama Lembah Balim. Suku Dani yang pertama kali bermigrasi ke Lembah Balim diperkirakan terjadi sekitar ratusan tahun yang lalu. Dalam sejarah peradaban masyarakat suku Dani, mereka mulai mendapatkan kontak dengan dunia luar oleh ekspedisi yang dipimpin oleh Dr. Hendrikus Albertus Lauren, yaitu seorang penjelajah berkebangsaan Belanda saat melakukan ekspedisi menaklukkan pegunungan bersalju di daerah tropis Papua pada tahun 1907. Nah, Dr. Lauren inilah yang sekarang menjadi salah satu nama taman nasional di Indonesia, yaitu Taman Nasional Lauren, yang menjadi taman nasional terbesar di Asia Tenggara. Kalian tertarik untuk bahas Dr. Lauren? Silahkan komen ya. Pada tahun-tahun berikutnya, terus dilakukan ekspedisi-ekspedisi oleh para ilmuwan lainnya. Hingga pada ekspedisi yang dilakukan oleh Richard Arbold pada tahun 1938 hingga 1939, mereka sampai di Lembah Besar Baliem, yang kemudian mereka namai Grand Valley. Dari semua ekspedisi yang sudah dilakukan pada wilayah tersebut, tercatat ada 44 ekspedisi yang dilakukan sebelum kemerdekaan Indonesia, yaitu sebelum tahun 1945. Adapun kontak dengan suku Dani secara intensif baru dilakukan setelah kemerdekaan Indonesia. Nah, sebagai gambaran, Lembah Baliem ini berada di Pegunungan Jayawijaya, di mana Kabupaten Jayawijaya merupakan ibu kota provinsi dari Provinsi Papua Pegunungan, yaitu provinsi yang baru dimekarkan tanggal 30 Juni 2022 yang sebelumnya bergabung dengan Provinsi Papua. Lembah Baliem ini berada di ketinggian 1.600 meter di atas permukaan laut, yang dikelilingi dengan pemandangan pegunungan yang sangat indah dan masih alami. Dan suhu di sana bisa mencapai 10 hingga 15 derajat saat malam hari. Nah, salah satu yang unik dari Lembah Baliem ini, terdapatnya pasir putih tanpa pantai. Iya, pasir tersebut memang memiliki tekstur seperti pasir pantai, dan rasanya juga asin. Setidaknya ada sekitar 12 lokasi titik pasir putih di sana. Kok bisa ya di dataran tinggi ada pasir putih? Jadi, berdasarkan informasi dari masyarakat sekitar, di Lembah Baliem itu terdapat sumber air yang menghasilkan garam. Selain itu, pada zaman dahulu, Lembah Baliem ini adalah sebuah danau besar yang bernama Danau Wio. Hal ini dapat dibuktikan dengan ditemukannya bebatuan karang di seluruh lembah, dan adanya sisa-sisa rumah karang yang dapat dengan mudah ditemukan di sana. Namun, pada tahun 1813, terjadi gempa yang sangat dahsyat, yang menyebabkan pergeseran lempeng bumi dan perubahan geologi. Setelah berubah, air di Danau Wio surut, dan terbentuklah sungai yang kini menjadi Sungai Baliem. Dan sejak saat itu, Danau Wio berubah menjadi Lembah Baliem. Kita kembali ke suku Dani. Suku Dani ini memiliki rumah adat yang bernama Honai dan Ebei, atau Honai perempuan. Honai bentuknya bulat, berdinding kayu, dan beratapkan jerami. Sedangkan Ebei memiliki bentuk persegi panjang. Ukuran Honai lebih kecil daripada Ebei. Perbedaan lainnya yang dapat kita temukan dari Honai dan Ebei ini adalah dari penghuninya. Honai dikhususkan untuk kaum pria, sedangkan Ebei dikhususkan untuk kaum perempuan. Nah, ngomong-ngomong soal rumah adat Honai nih, ada cerita unik di balik sejarah rumah Honai suku Dani. Jadi dahulu, nenek moyang suku Dani itu nomaden atau berpindah-pindah tempat. Mereka tidak memiliki tempat tinggal yang tetap. Nah, biasanya itu mereka berlindung di bawah pohon-pohon besar, di mana pohon-pohon besar ini tidak bisa melindungi mereka dari hujan dan angin kencang. Nah, pada suatu hari, mereka melihat burung-burung sedang mengumpulkan ranting-ranting kayu dan rerumputan kering. Dan kemudian ranting-ranting dan rerumputan tersebut dibuat menjadi bulat dan menjadi sebuah sarang. Dari situlah nenek moyang suku Dani terinspirasi untuk membuat rumah adat Honai. Selain digunakan sebagai tempat tinggal, rumah Honai juga digunakan untuk menyimpan peralatan-peralatan perang, mendidik anak-anak, tempat mengatur strategi perang, dan tempat menyimpan alat-alat adat dari suku Dani. Nah, untuk pakaian adat suku Dani, sebenarnya tidak jauh beda dengan suku-suku Papua lainnya. Bahan yang digunakan adalah bahan-bahan alami dari alam, seperti bagian penutup yang dibuat dari daun sagu yang kemudian dirajut dengan rapi. Sedangkan untuk penutup kepala, beberapa mereka menggunakan bulu kasuari. Pada umumnya, pakaian adat Papua tidak memiliki atasan. Sebagai gantinya, biasanya terdapat lukisan pada tubuh dengan motif daun dan akar pohon.
Warna umum yang biasa mereka gunakan adalah putih dan merah. Warna merah berasal dari pasta tanah liat, sedangkan warna putih berasal dari kulit kerang yang dihaluskan. Pada pria, terdapat koteka yang berfungsi untuk menutup badan kemaluan mereka. Bentuk koteka ialah selongsong mengerucut pada bagian depan, kemudian diikatkan pada pinggang mereka. Selama ini, gue ngira koteka itu terbuat dari kayu atau tanduk. Dan ternyata, koteka itu terbuat dari labu yang dikeringkan. Mereka memilih labu air yang sudah tua, kemudian dikeringkan. Agar mudah dikeringkan, buah labu tua ditanam di dalam pasir, kemudian dibakar, sehingga lebih mudah mengeluarkan bagian isinya, yaitu berupa biji dan daging buah labu. Nah, untuk ukuran dan bentuk kotekanya sendiri disesuaikan dengan keperluan dan aktivitas. Jadi bukan berdasarkan kedudukan adat mereka. Untuk bentuk yang kecil biasanya digunakan untuk bekerja sehari-hari, sedangkan yang besar biasa digunakan pada acara upacara adat. Koteka yang digunakan pada upacara adat biasanya dilukis dan diberi hiasan bulu-bulu. Sedangkan untuk perempuannya ada dua jenis pakaian adat, yokal dan sali. Untuk yokal, ini yang dipakai oleh perempuan yang sudah menikah. Sedangkan sali dipakai oleh gadis-gadis dari suku Dani. Mata pencarian suku Dani pada awalnya adalah bercocok tanam dan berternak. Kegiatan bercocok tanam ini mulai muncul ketika mereka mulai hidup menetap dan mengenal beberapa jenis tanaman yang dapat dibudidayakan. Salah satunya adalah keladi. Di samping itu, mereka masih melakukan kegiatan berburu dan mengumpulkan makanan di hutan. Baru setelah mereka mengenal ubi jalar sebagai tanaman yang dapat dibudidayakan dalam jumlah yang besar, dengan jumlah produksi yang lebih banyak dari keladi, telah mempengaruhi pola bercocok tanamnya. Dan kedudukan keladi yang awalnya menjadi bahan makanan pokok bergeser dan digantikan oleh ubi jalar. Mereka juga memelihara babi sebagai hewan ternak yang dianggap sebagai simbol status sosial dan digunakan pada upacara adat. Suku Dani memiliki banyak sekali tradisi dan upacara-upacara yang unik. Suku Dani masih setia menjalani tradisi yang sudah ratusan tahun diwariskan oleh nenek moyang mereka. Salah satunya adalah mumi. Jadi mayat di suku Dani ini akan dimumikan tanpa dibalut seperti yang terjadi di Timur Tengah. Mumi di suku Dani hanya dijemur dan disimpan dalam gua. Dikutip dari laman bombastis.com, salah satu mumi paling tua di sana berumur sekitar 300 tahun, bernama Wim Motok Mabel. Selain tradisi mumi, terdapat juga tradisi pemotongan jari. Tradisi ini salah satu yang paling terkenal dari suku Dani. Hal ini dilakukan sebagai tanda berkabung saat saudara mereka meninggal. Namun di era modern ini, praktik tersebut sudah ditinggalkan oleh suku Dani. Selain tradisi pemotongan jari, ada juga tradisi yang dilakukan saat upacara berkabung, yaitu mandi lumpur. Mandi lumpur ini dilakukan oleh anggota atau kelompok dalam waktu tertentu. Mandi lumpur ini memiliki arti bahwa orang yang sudah meninggal dunia akan kembali ke alam. Manusia berawal dari tanah dan kembali ke tanah. Nah, bicara soal tradisi dan upacara yang ada di suku Dani, kayaknya kurang lengkap nih kalau kita tidak bahas Festival Budaya Lembah Baliem. Nah, festival ini tuh sudah menjadi favorit bagi turis, baik turis domestik maupun mancanegara. Festival ini diadakan setiap bulan Agustus. Selain sebagai bentuk menghormati leluhur dan dewa-dewi, festival ini juga diselenggarakan untuk memperkenalkan budaya dan adat istiadat yang ada di Lembah Baliem. Pada festival tersebut, banyak acara yang diselenggarakan. Di antaranya tarian-tarian, kerajinan-kerajinan yang dibuat di sana, seperti noken, ukiran kayu, koteka, tombak, dan sali-sali. Selain itu, ada juga atraksi perang yang dilakukan oleh suku-suku yang ada di Lembah Baliem, yang akan mereka peragakan sebagai bentuk pelestarian budaya. Festival Budaya Lembah Baliem ini menjadi salah satu festival tertua yang ada di tanah Papua. Festival ini sudah dilenggarakan selama lebih dari 30 tahun dan telah memikat ratusan ribu wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Saat ini suku Dani cukup terbuka dengan dunia luar. Modernisasi dan globalisasi juga cukup diterima oleh mereka tanpa meninggalkan warisan-warisan leluhur mereka berupa budaya dan tradisi-tradisi yang unik. Saat ini, mata pencaharian suku Dani tidak hanya dari bertani dan berternak. Beberapa dari mereka sudah beralih dari yang sebelumnya pertanian tradisional ke pekerjaan modern, seperti berdagang dan bekerja di kota-kota besar. Selain itu, tradisi pemotongan jari juga sudah lama ditinggalkan oleh suku Dani. Tapi meskipun demikian, suku Dani ini masih melestarikan warisan-warisan budaya dari leluhur mereka dan adat istiadat mereka yang unik dan menarik.
Oke, cukup sekian penjelasan kali ini tentang suku Dani, suku di pedalaman Papua yang masih melestarikan budaya mereka di segmen Cari Tahu. Jangan lupa ya, kalian bisa komentar jika ada yang kurang atau salah dari penjelasan tadi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. See you!